Umumnya, kondisi lahan pertanian di Indonesia saat ini mengalami kemunduran, kesuburan, dan kerusakan tanah yang berdampak pada penurunan produktivitas. Penurunan kualitas lahan ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Beberapa faktor penyebab kemunduran kesuburan tanah antara lain ketidakseimbangan kadar unsur hara di dalam tanah, pengerasan dan defisit hara akibat pemupukan yang tidak berimbang, serta penurunan kandungan bahan organik tanah. Selain itu, pandangan lapisan tapak baja, pencemaran tanah oleh bahan agrokimia atau limbah, serta menurunnya populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah turut memperparah kondisi lahan. Proses salisasi dan alkalinisasi juga menjadi faktor tambahan yang menyebabkan menurunnya produktivitas lahan pertanian. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengolahan tanah dan pemupukan yang berkelanjutan untuk menjaga kesuburan dan produktivitas lahan pertanian di Indonesia. Organik tanah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesuburan dan produktivitas lahan pertanian. Bahan organik berasal dari residu tanaman, sisa akar, serta bahan organik lainnya yang mengandung unsur hara esensial. Unsur-unsur hara tersebut kemudian terakumulasi di dalam tanah dan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Selain sebagai sumber hara, bahan organik yang telah mengalami proses dekomposisi menjadi humus memiliki fungsi yang sangat penting. Humus mampu mengadopsi dan menahan unsur hara di dalam tanah, sehingga tidak mudah tercuci oleh air. Dengan demikian, unsur hara tetap berada dalam bentuk tersedia dan dapat diserap oleh tanaman secara lebih efisien. Keberadaan bahan organik juga mendukung aktivitas mikroorganisme tanah, memperbaiki struktur tanah, serta meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Oleh karena itu, pengolahan bahan organik menjadi kunci utama mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Fungsi penting humus dalam tanah. Humus memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Salah satu fungsi utama humus adalah meningkatkan efisiensi pupuk, karena humus mampu menahan unsur hara sehingga tidak mudah tercuci dan dapat dimanfaatkan tanaman dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, humus dapat memperpanjang waktu pemanfaatan nitrogen di dalam tanah, sehingga kehilangan nitrogen dapat ditekan. Humus juga berperan dalam meningkatkan serapan unsur hara, terutama fosfor dan kalsium, dengan menjaga unsur tersebut tetap berada dalam bentuk tersedia. Kesediaan unsur hara yang didukung oleh humus dapat mengurangi resiko serangan hama dan penyakit tanaman, karena tanaman tumbuh lebih sehat dan kuat. Selain itu, humus berfungsi sebagai penyangga atau buffer terhadap salinitas tanah terhadap berperan sebagai kualitas dalam meningkatkan status karbon atau C di dalam tanah. Pupuk organik. Pupuk organik merupakan bahan yang mengandung karbon, serta salah satu atau lebih unsur hara esensial bagi pertumbuhan tanaman. Selain hidrogen dan oksigen, definisi ini sejalan dengan yang disampaikan oleh American Plant Food Control Official atau AAPFCO. Unsur hara dalam pupuk organik umumnya berasal dari bahan alami dan dilepaskan secara bertahap melalui proses dekomposisi. Menurut USDA National Organic Program, pupuk organik adalah semua pupuk yang tidak mengandung bahan terlarang dan berasal dari sumber alami, baik dari tanaman maupun hewan. Bahan seperti lumpur, limbah, atau sewage, sludge, serta bahan non-organik tidak termasuk dalam kategori pupuk organik. Sementara itu, United Environmental Protection Agency atau USEVA mengidentifikasikan pupuk organik sebagai
manure atau kompos yang diaplikasikan ke tanaman sebagai sumber unsur hara. Selain menyedia nutrisi, pupuk organik juga berperan dalam memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme, dan mendukung kesuburan tanah secara berkelanjutan. Peran pupuk organik. Pupuk organik memiliki peran penting dalam sistem pertanian berkelanjutan. Penggunaannya mampu meningkatkan kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi. Secara fisik, pupuk organik memberikan struktur tanah dan meningkatkan daya serap air. Secara kimia, pupuk organik membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara, sekaligus mengefisiensi penggunaan pupuk anorganik. Dari sisi biologi, pupuk organik mendukung aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam penyediaan hara bagi tanaman. Namun, kualitas dan komposisi pupuk organik dapat bervariasi, tergantung pada bahan dasar yang digunakan serta proses pengomposannya. Oleh karena itu, pengolahan pupuk organik perlu dilakukan dengan baik. Selain itu, pemanfaatan tanaman legum, baik sebagai tanaman lorong agri-cropping, tanaman penutup tanah, cover crop, maupun penggunaan bahan organik perlu diintensifkan karena mampu menambah nitrogen alami dan menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Pupuk organik menurut Permentan No. 7.70 tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70 tahun 2011. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan, maupun limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk organik ini dapat membentuk padat maupun cair, serta dapat diperkaya dengan bahan mineral dan mikroba untuk meningkatkan efektivitasnya. Penggunaan pupuk organik bertujuan untuk meningkatkan kandungan unsur hara dan bahan organik di dalam tanah. Selain itu, pupuk organik juga berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik serta struktur dan porositas tanah. Sifat kimia tanah seperti pH dan ketersediaan hara, serta sifat biologi tanah dengan meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Oleh karena itu, pupuk organik menjadi komponen penting dalam mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karakteristik pupuk organik. Pupuk organik dapat dibuat dari berbagai jenis bahan. Beberapa contohnya adalah sisa tanaman seperti jerami, berangkasan, tongkol jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa. Selain itu, pupuk organik juga bisa berasal dari serbuk gergaji, kotoran hewan, limbah media jamur, limbah pasar, rumah tangga, pabrik, serta pupuk hijau. Karena bahan dasar yang digunakan sangat bervariasi, kualitas pupuk organik yang dihasilkan pun berbeda-beda. Kualitas tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis bahan dasar serta proses pengomposan atau rekayasa yang dilakukan. Oleh karena itu, pengolahan dan pemilihan bahan dasar yang tepat menjadi hal penting untuk menghasilkan pupuk organik dan mampu meningkatkan kesuburan tanah secara optimal. Sumber pupuk organik menurut Tan 1993. Menurut Tan, pada tahun 1993, pupuk organik dapat berasal dari dua sumber, yaitu dari sektor pertanian dan non-pertanian. Sumber pertanian mencakup sisa panen, jerami, berangkasan, dan kotoran ternak. Sementara itu, non-pertanian meliputi sampah organik kota, limbah industri, dan limbah organik lainnya. Dengan memahami sumber bahan pupuk organik, kita dapat mengolah dan memanfaatkan limbah tersebut secara optimal. Pupuk organik yang dibuat dari bahan-bahan ini tidak hanya menyediakan unsur hara bagi tanaman, tetapi juga membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan bahan organik, dan mendukung keberlanjutan pertanian. Kotoran hewan sebagai pupuk organik.
Kotoran hewan yang berasal dari unsur. Kotoran hewan sebagai pupuk organik. Kotoran hewan yang berasal dari usaha tani dapat digunakan sebagai pupuk organik. Beberapa jenis kotoran yang umumnya dimanfaatkan antara lain dari ayam, sapi, kerbau, babi, dan kambing. Komposisi unsur hara dalam kotoran hewan sangat bervariasi, tergantung pada umum hewannya, jumlah kotoran serta jenis makanannya. Secara umum, kandungan hara dalam kotoran hewan lebih rendah dibandingkan pupuk anorganik. Oleh karena itu, dosis pemberian pupuk kandungan biasanya jauh lebih besar daripada pupuk anorganik untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Meski demikian, kotoran hewan tetap memiliki manfaat penting, yaitu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kandungan bahan organik, dan mendukung aktivitas mikroorganisme tanah, sehingga kesuburan tanah secara berkelanjutan tetap terjaga. Fungsi lain pupuk organik. Selain berperan sebagai sumber unsur hara, pupuk organik juga berfungsi sebagai pembenahan tanah. Pupuk kandang, misalnya, selain mengandung hara penting bagi tanaman, juga mengandung asam humat, asam sulfat, hormon tumbuh, dan senyawa lainnya yang dapat memacu pertumbuhan tanaman. Kehadiran senyawa-senyawa ini meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara dari tanah. Selain itu, komposisi hara dalam sisa tanaman sangat spesifik dan bervariasi tergantung pada jenis tanaman asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan bahan pupuk organik yang tepat dapat memberikan manfaat ganda, memperbaiki kesuburan tanah, serta mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Karakteristik hara pada sisa tanaman. Pada umumnya, rasio karbon terhadap nitrogen atau C/N pada sisa tanaman sangat bervariasi. Misalnya, jerami, gandum memiliki rasio C/N sekitar 80:1. Sedangkan tanaman legum seperti kacang kedelai memiliki rasio yang lebih rendah, sekitar 20:1, sehingga kandungan nitrogen lebih tinggi. Beberapa sisa tanaman juga memiliki kandungan unsur hara spesifik. Sekam padi pada jerami mengandung silika yang tinggi, namun kadar nitrogen relatif rendah. Sementara itu, tanaman legum seperti kacang tanah dan kedelai kaya nitrogen. Selain itu, jerami, padi, tandan kosong kelapa sawit, kentang, dan ubi jalar mengandung kalium yang tinggi. Sedangkan kandungan kalsium paling tinggi dijumpai pada tanaman kacang tanah. Dengan mengetahui karakteristik ini, pemilihan sisa tanaman sebagai pupuk organik dapat disesuaikan dengan kebutuhan unsur hara tanah dan tanaman. Tabel 1, pupuk kandang. Fokus utama di sini adalah ayam dan domba. Ayam memiliki kandungan nitrogen 15 kg per T dan fosfor 7 kg per T tertinggi. Ini sangat baik untuk fase vegetatif pertumbuhan daun. Domba unggul dalam kalium 9,3 kg per T, yang penting untuk ketahanan tanaman dan kualitas buah. Tabel 2, sisa tanaman. Di sini kacang tanah adalah bintangnya. Kandungan nitrogen mencapai 20 kg per T, jauh melampaui sisanya tanaman lainnya. Ini karena tanaman kacang-kacangan memiliki simbiosis dengan bakteri rhizobum yang mengikat nitrogen dari udara. Jerami, padi cukup tinggi kalium 7,15 kg per T, sehingga baik dikembalikan ke lahan sawah untuk menjaga hara. Karakteristik limbah dan komposisi pupuk organik. Limbah dari industri makanan umumnya memiliki kadar logam berat yang relatif rendah. Namun, tetapi diperlukan pengujian mutu untuk menjamin keamanan dan kualitas limbah sebelum dijadikan pupuk organik. Sementara itu, limbah dari peternakan biasanya mengandung unsur hara lebih tinggi dan hanya sedikit logam berat, sehingga lebih kaya nutrisi bagi tanaman. Komposisi fisika, kimia, dan biologi pupuk organik sangat bervariasi, tergantung pada bahan asal dari dan proses pembuatannya.
Manfaat pupuk organik bagi tanaman tidak langsung terlihat, karena pelepasan unsur hara berlangsung secara bertahap, sehingga respon pertumbuhan tanaman relatif lambat dibandingkan dengan pupuk anorganik. Dengan demikian, pemeliharaan bahan dan pengelolaan pupuk organik yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Dampak negatif yang harus diwaspadai dari pupuk organik. Meskipun pupuk organik memiliki banyak manfaat, penggunaannya tetap perlu diperhatikan karena beberapa dampak negatif yang memungkinkan muncul. Pertama, penggunaan pupuk organik dari bahan yang sama secara terus-menerus dapat menimbulkan ketidakseimbangan unsur hara dalam tanah, sehingga beberapa nutrisi menjadi berlebihan atau justru kekurangan. Yang kedua, penggunaan kompos yang belum matang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, karena mikroba atau senyawa tertentu di dalam kompos yang belum terurai sempurna bisa merusak akar atau menghambat penyerapan hara. Ketiga, ada kemungkinan pupuk organik mengandung logam berat yang melebihi ambang batas, terutama jika bahan asalnya berasal dari limbah industri atau limbah kota. Oleh karena itu, pengolahan dan pengujian mutu pupuk organik sangat penting sebelum diaplikasikan ke lahan pertanian. Peranan pupuk organik terhadap sifat kimia tanah. Pupuk organik berperan penting dalam memperbaiki sifat kimia tanah. Pertama, pupuk organik merupakan penyedia unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, serta unsur hara mikro seperti zinc, tembaga, molybdenum, kobalt, boron, mangan, dan besi. Dengan adanya unsur hara ini, tanaman dapat tumbuh lebih sehat dan produktif. Kedua, pupuk organik meningkatkan kapasitas tukar kation atau KTK tanah, sehingga tanah mampu menahan dan menyimpan lebih banyak ion hara yang tersedia bagi tanaman. Ketiga, pupuk organik dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam beracun seperti aluminium, besi, dan mangan. Dengan cara ini, logam-logam beracun tersebut tidak mencemari tanaman dan tanah, sehingga lingkungan pertanian tetap aman dan subur. Peranan pupuk organik terhadap sifat fisika tanah. Pupuk organik juga berperan penting dalam memperbaiki sifat fisika tanah. Pertama, bahan organik dapat mengikat partikel-partikel tanah menjadi agregat yang mantap, sehingga struktur tanah menjadi lebih stabil dan gembur. Kondisi ini memudahkan akar tanaman menembus tanah serta mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Kedua, pupuk organik memperbaiki distribusi ukuran porsi tanah sehingga kemampuan tanah dalam menahan air atau water holding capacity meningkat. Selain itu, pergerakan udara atau aerasi di dalam tanah menjadi lebih baik, yang penting untuk aktivitas mikroorganisme dan pernapasan akar. Ketiga, bahan organik dapat berfungsi sebagai buffer, yaitu mengurangi fluktuasi suhu tanah. Dengan demikian, kondisi tanah menjadi lebih stabil dan mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Peran pupuk organik terhadap sifat biologi tanah. Pupuk organik berperan penting dalam mendukung kehidupan mikroorganisme dan fauna tanah. Pupuk organik menjadi sumber energi dan makanan bagi mikroba, cacing tanah, rayap, dan makrofauna lainnya yang hidup di dalam tanah. Kehadiran organisme-organisme ini membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara, memperlancar siklus hara tanah, serta membangun pori-pori mikro dan makro yang penting bagi aerasi dan pergerakan air di dalam tanah. Berbeda dengan pupuk kimia buatan yang hanya menyediakan satu hingga beberapa jenis unsur hara bagi tanaman, pupuk organik juga menyuplai senyawa karbon yang memperbaiki sifat fisika dan biologi tanah. Penggunaan pupuk anorganik tanpa diambangi pupuk organik dapat merusak struktur tanah dan menurunkan aktivitas biologis tanah, sehingga kesuburan tanah menjadi menurun dan produktivitas tanaman terhambat.
Potensi nutrisi tertinggi. Limbah peternakan memiliki kandungan nitrogen 59 kg per T dan fosfor 21 kg per T, yang paling tinggi dibandingkan sumber lainnya. Limbah makanan memiliki karbon organik total C tertinggi, yaitu 500 kg per T, yang sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah. Kandungan logam berat. Risiko: Anda harus waspada pada kolom Cu, Cr, Cd, dan Pb. Limbah oli memiliki kadar tembaga dan timbal tertinggi. Ini berbahaya karena bersifat toksik bagi tanaman dan manusia jika masuk ke rantai makanan. Limbah tekstil memiliki kadar kromium tertinggi, yaitu 0,41 kg per T. Kotoran manusia memiliki kandungan hara yang moderat, N 23 kg per T, P 3 kg per T, namun relatif lebih rendah resiko logam beratnya dibanding limbah industri oli atau tekstil. Proses transformasi pupuk organik dalam tanah. Pupuk organik yang umumnya dijual di pasaran biasanya berbentuk granul. Bahan bakunya meliputi pupuk kandang dari sapi atau ayam, jerami, maupun tandan kosong kelapa sawit. Pupuk granul ini sering dilengkapi dengan filler tambahan seperti kapur, fosfat alami, gipsum, atau abu sekam untuk meningkatkan kualitas dan kandungan hara. Selain itu, bahan organik yang tersedia di lapangan sangat beragam. Berbagai contohnya adalah sisa panen seperti jerami dan berangkasan jagung, sisa tanaman sayuran seperti kubis dan brokoli, pupuk kandang dari ayam, sapi, kambing, atau kuda, serta pupuk hijau dari tanaman legum seperti Theotonia dan Sesbania. Setelah diaplikasikan ke tanah, bahan organik ini mengalami transformasi oleh mikroorganisme tanah menjadi bentuk hara yang dapat diserap tanaman. Proses ini juga memberikan struktur tanah, meningkatkan aktivitas biologis tanah, dan mendukung kesuburan secara berkelanjutan. Proses transformasi pupuk organik dalam tanah. Setelah diaplikasikan ke tanah, sumber organik mengalami perombakan yang mengubahnya dari bentuk organik menjadi bentuk mineral dan komponen lain yang lebih mudah diserap tanaman. Dalam proses ini terjadi dua mekanisme utama secara simultan, yaitu mineralisasi dan imobilisasi. Mineralisasi mengubah senyawa organik menjadi bentuk hara mineral, sedangkan imobilisasi adalah proses penyerapan sementara hara oleh mikroorganisme tanah. Tingkat mineralisasi dan imobilisasi sangat dipengaruhi oleh komposisi biokimia bahan organik, aktivitas biologi tanah, dan faktor abiotik seperti suhu dan kelembaban. Salah satu sifat bahan organik yang sangat menentukan proses perubahan ini adalah rasio karbon terhadap nitrogen, serta karbon nitrogen dalam bahan rasio. Rasio C/N yang seimbang akan mempercepat pelepasan hara bagi tanaman, sedangkan rasio yang terlalu tinggi atau rendah dapat memperlambat proses tersebut. Peran nitrogen dalam transformasi pupuk organik. Selain mempercepat terjadinya mineralisasi, kadar nitrogen dalam pupuk organik menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Jumlah nitrogen yang dilepaskan dan kecepatan mineralisasinya tidak hanya mempengaruhi ketersediaan hara bagi tanaman, tetapi juga berdampak pada lingkungan. Jika pelepasan nitrogen terlalu cepat, dapat menyebabkan pencucian nitrogen ke air tanah atau emisi gas nitrogen ke atmosfer yang berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, pemeliharaan bahan organik dengan kadar nitrogen dan rasio C/N yang dapat sangat penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Gambar tersebut menjelaskan tentang potensi hara, kandungan resiko, dan kecepatan pelepasan nutrisi dari berbagai bahan organik, pupuk kandang,
sisa tanaman, dan limbah industri untuk digunakan dalam pertanian. Ini menjelaskan bahwa setiap bahan organik memiliki karakteristik yang berbeda, terutama pada rasio C per N, kandungan nitrogen, dan fraksi bahan organik. Bahan dengan rasio C per N rendah seperti pupuk kandang, ayam, dan kompos titonian mengalami mineralisasi nitrogen lebih cepat. Sebaliknya, bahan dengan rasio C per N tinggi cenderung mengalami imbolisasi fraksi seperti lignin dan selulosa, juga mempengaruhi kecepatan dekomposisi bahan. Maksimal penggunaan kombinasi NPK ditambah pupuk organik menghasilkan tinggi tanaman 53,67 cm dan produksi 96,33 kg per pot, tertinggi pada sosin. Kesimpulan praksis, pupuk organik sangat efektif jika dikombinasikan dengan sedikit pupuk kimia untuk memicu ketersediaan hara. Cara kerja pemupukan, larikan atau barisan. Salah satu metode pemupukan adalah dengan menempatkan pupuk di antara larikan atau barisan tanaman. Pupuk ditaburkan di sela-sela tanaman, kemudian ditutup kembali dengan tanah agar tidak hilang akibat angin atau air hujan. Untuk tanaman tahunan, pupuk ini ditabur melingkar tanaman dengan jarak tegak lurus sampai ke daun terjauh atau tajuk daun. Kemudian kembali ditutup dengan tanah. Metode ini memastikan pupuk berada dekat dengan zona perakaran, sehingga akar tanaman dapat menyerap unsur hara secara lebih efektif dan efisien, mendukung pertumbuhan dan produktivitas tanaman secara optimal. Cara kerja pemupukan disebar, broadcasting. Metode penyebaran atau broadcasting adalah menaburkan pupuk secara merata di seluruh area lahan pertanaman. Biasanya pupuk disebar saat pengolahan lahan terakhir atau sehari sebelum tanam. Setelah ditaburkan, tanah diinjak atau digaruk agar pupuk masuk ke dalam lapisan tanah. Dengan cara ini, unsur hara dari pupuk lebih merata dan mudah diakses oleh akar tanaman. Metode broadcasting cocok untuk lahan luas atau tanaman semusim, karena lebih cepat dan efisien, meskipun tingkat kehilangan pupuk akibat air hujan atau angin lebih tinggi dibandingkan metode larikan. Cara kerja pemupukan ditempatkan dalam lubang. Metode ini dilakukan dengan membenamkan pupuk ke dalam lubang di samping batang tanaman, biasanya sejauh kurang lebih 10 cm. Kemudian ditutup kembali dengan tanah. Untuk tanaman tahunan, pupuk dibenamkan dalam lubang yang melingkar tanaman dengan jarak tegak lurus hingga mencapai daun terjauh atau tajuk daun. Kemudian kembali ditutup dengan tanah. Prinsip cara ini sama dengan pemupukan larikan atau barisan, yaitu menempatkan pupuk sedekat mungkin dengan zona perakaran agar unsur hara dapat diserap secara maksimal oleh akar tanaman. Metode ini efektif untuk tanaman yang memerlukan suplai hara terkonsentrasi di sekitar akar.